Halo, berjumpa lagi dengan saya Dewa Gede Sumantri di Info Hukum. Dan kali ini saya ingin membahas tentang mulutmu harimaumu. Ya, dimana itu sudah mulai bergeser sekarang menjadi istilah jarimu harimaumu. Dan apakah bisa orang yang melakukan penghinaan ataupun menyebarkan berita hoax di media online dapat dipidana? So, simak video berikut ini. Di era digital saat ini di mana hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan jaringan internetnya untuk mencari informasi, kemudian mengembangkan bisnis dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit juga toxic people, orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk hal-hal negatif. Ya, seperti contohnya melakukan penghinaan dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa orang-orang seperti itu dikenakan pidana? Jawabannya adalah ya, bisa. Ya. Kemudian, apa sih pasal-pasal yang bisa dikenakan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial ataupun media internet untuk melakukan hal-hal tersebut? Ya, di sini saya sudah merangkumnya. Ada beberapa pasal yang bisa kita gunakan untuk menjerat orang-orang yang melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Pasal yang pertama yaitu pasal 310 KUHP atau pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, di mana di sini di ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kemudian di ayat keduanya, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah, itu di pasal 310. Kemudian ada lagi di pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ya, kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, ya, ada di pasal 27 ayat 3, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian di pasal 45-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian di pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kemudian disambung ke pasal 51 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12 miliar. Nah, catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pencemaran nama baik di sini itu merupakan deliknya adalah delik aduan, jadi hanya bisa dilakukan oleh si korban. Jadi apabila korban tidak mengadukan hal tersebut ke pihak kepolisian atau pihak yang berwenang, ya hal itu tidak dapat terjadi. Kemudian pengaduan juga hanya bisa dilaporkan maksimal 6 bulan. Jadi maksimal 6 bulan sejak peristiwa itu terjadi. Ketika kita tinggal di luar Indonesia, ya ketika kita tinggal di luar negeri, itu maksimal 9 bulan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu masih tinggal di Indonesia, pelaporan penghinaan itu Bapak Ibu diberi waktu 6 bulan. Apabila lewat dari 6 bulan, ya dianggap pelaporannya itu tidak sah. Kalau Bapak Ibu berada di luar negeri, ya maksimal pelaporan itu 9 bulan.
Nah, demikian tadi pasal-pasal atau dasar hukum yang Anda bisa gunakan untuk melaporkan orang-orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media internet. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya dan salam keadilan.